minasyaitonir Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama, marilah kita panjatkan rasa puja dan puji syukur kita atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala telah memberikan kita nikmat, baik itu berupa nikmat kesehatan, nikmat kesempatan, dan lebih-lebih lagi nikmat iman dan takwa. Kedua, salawat menyertai salam tak pun kita sanjungkan, kita kirimkan kepada baginda kita, suri tauladan kita, yakni baginda Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baiklah teman-teman, saudara-saudariku semua, pada kesempatan yang berbahagia ini, sebelum saya masuk ke dalam materi, izinkan Al-Fakir untuk memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Asrul Muslim, biasa dipanggil Asrul. Saya dari Universitas Sains Islam Al-Mawaddah Warahmah Falaka, Prodi Ilmu Al-Quran dan Tafsir semester 1. Dan pada kesempatan yang berbahagia ini, saya akan memaparkan sebuah materi, yakni tentang hadis maudhu atau hadis yang tertolak. Hadis maudhu merupakan hadis palsu yang tidak bisa dibuktikan kebenarannya. Sebuah hadis dikatakan hadis maudhu jika dicurigai palsu atau bahkan dalam periwayatan atau dalam rantai periwayatan hadis tersebut diyakini bahwasanya dalam periwayat tersebut ada orang-orang yang diyakini sering melakukan pendustaan atau sering melakukan kebohongan. Nah, itu salah satu contoh bahwasanya hadis itu memang tidak bisa diterima karena diyakini dalam sebuah periwayatan hadis tersebut ada orang-orang yang sering dikenal sebagai seorang pendusta atau berbohong. Meski makna hadis palsu bisa baik, namun hadis ini bukanlah perkataan atau sabda Nabi Muhammad SAW. Berbeda dengan hadis dhaif yang bersifat lemah. Nah, teman-teman, hadis maudhu sudah terbukti bukanlah hadis dari Rasulullah SAW. Biasanya isi hadis maudhu bertentangan dengan ayat Al-Quran dan hadis-hadis yang sahih itu sendiri. Adapun teman-teman, saudara-saudariku semua, adapun kita masuk bagaimana cara mengetahui ciri-ciri hadis yang maudhu atau hadis yang tidak diterima. Yang pertama adalah matan atau teks hadis tak sesuai dengan kefasihan bahasa, kebaikan, kelayakan, dan bahkan kesopanan bahasa Nabi Muhammad SAW. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, bertentangan dengan Al-Quran, akal dan kenyataan. Nah, itu yang kedua. Kemudian kita masuk kepada bagian ketiga, rawinya dikenal sebagai pendusta. Keempat, pengakuan sendiri dari pembuat hadis palsu tersebut. Kelima, ada petunjuk bahwa di antara periwayat hadis ada yang berdusta. Keenam, rawi menyangkal dirinya pernah memberi riwayat kepada orang-orang yang membuat hadis palsu tersebut. Nah, sementara itu, mayoritas ulama percaya bahwasanya kemunculan hadis-hadis maudhu itu bermula dari zaman Nabi Muhammad SAW. Sehingga pada zamannya Nabi SAW menegaskan sendiri kepada orang-orang yang sering membawa berita-berita palsu dengan mengatasnamakan nama beliau. Nah, sehingga orang-orang pada zaman Nabi Muhammad SAW itu sudah berkurang karena mendengar ancaman-ancaman Nabi SAW. Tapi pada tahun 40 Hijriah, pada zaman Ali bin Abi Thalib dengan Muawiyah bin Abi Sufyan terbelah menjadi dua bagian antara perselisihan beliau, sehingga menjadi sebuah terpecah belahnya, menjadi sebuah aliran. Banyak aliran-aliran yang muncul pada zaman tersebut, sehingga mereka mengeluarkan dalil-dalil untuk mempengaruhi orang-orang. Mereka mempengaruhi orang-orang yang mengeluarkan hadis-hadis palsu dengan mencakup tentang materi, tentang hukum, politik, dan lain sebagainya untuk memajukan dari alirannya itu sendiri. Nah, kemudian kita menunjukkan kepada apa perbedaan hadis maudhu dan hadis yang dhaif. Hadis dhaif itu adalah hadis yang lemah.
Jadi teman-teman, kita perlu ketahui bahwasanya hadis yang dhaif, hadis yang dhaif itu sama sekali tidak bersumber, sama sumber Rasulullah SAW. Nah, hadis yang tidak bersumber sama sekali dari Nabi Muhammad SAW. Kemudian hadis dhaif boleh diriwayatkan secara ijma oleh ulama, sedangkan hadis maudhu tidak boleh diriwayatkan sama sekali kecuali dengan penjelasan kepalsuannya itu. Nah, hadis yang dhaif atau hadis yang lemah itu bisa disepakati atau dijadikan hukum ijma para ulama. Namun dengan hadis yang tertolak atau hadis yang maudhu itu sama sekali tidak dijadikan sumber hukum oleh para ulama. Nah, jika ada penjelasan tersebut, maka perlu penjelasan tentang bagaimana sebenarnya itu hadis-hadis yang maudhu. Tidak perlu dijelaskan, maksudnya di sini adalah tidak boleh diriwayatkan sama sekali kecuali dengan menjelaskan kepalsuannya. Jadi ketika ada orang ingin memutuskan hukum dengan menggunakan hadis-hadis yang maudhu, maka tidak boleh diperjelaskan hal tersebut kecuali dengan menjelaskan bagaimana itu hadis yang maudhu. Nah, teman, yang itulah saja uraian materi singkat yang saya pahami. Lebihnya maafkan jika ada kesalahan kata itu datangnya dari saya sendiri. Ketika ada kebenaran itu tak luput dari kebenaran Allah Subhanahu wa taala. Jika ada pertanyaan, insyaallah kita lanjutkan pada kesempatan yang akan datang. Saya akhiri pertemuan ini dengan ucapan unzur qaulan wa la tanzur qailan. Wabillahi wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.